Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian, kita melanjutkan penjelasan langkah-langkah laporan keuangan sekarang ya. Video kemarin udah kita bahas sampai di sini, sampai di neraca lajur ya, sampai di neraca lajur. Jadi teman-teman, sekarang kita akan masuk ke bagian laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi ya. Laba rugi ini seperti kita bersama, ini berasal dari laporan rugi laba di worksheet sini ya. Jadi ini nanti kita pure, kita ambil dari sini sumbernya. Yang debit, yang kredit. Ini gampang teman-teman, tinggal memindahkan saja. Ini saya tidak memakai rumus yang susah, kita hanya menggunakan link-link biasa ya. Jadi kita nggak akan rumus yang rumit. Oke, yang pertama ini udah kita hasilkan form seperti ini. Oke, sales ya. Pertama adalah kita ambil dari akun-akunnya dulu. Ini cukup seperti ini teman, tinggal dikopikan saja dari akun kepala 4 ya, dari sales. Kemudian yang kedua ini dari frag dulu ya, karena kita gabungkan pendapatan dulu. Yang ketiga baru pakai yang ini, apa namanya, return sama diskon. Ini ada dua. Baik, seperti ini. Kemudian angkanya kita juga tinggal diambilkan saja. Ini dari sini teman ya, dari kolom yang ini. Kemudian frag collected, kita ambilkan dari sini. Nah ini dia 25.140. Oke, untuk retur kita taruh di sini teman-teman. Ini ya, ini sama ini. Baik, akun dulu ya, nama akun dulu. Ini sebentar nih, saya belum ini ya. Showcase nya berapa? Kita tulis dulu di sini ya, showcase 2.538. Baik, saya hitung dulu nah salesnya teman-teman ya. Salesnya ini berarti ini ditambah dengan ini ya. Ya, saya ulang lagi. Ini ditambah plus dengan ini ya, kemudian dikurangin dengan ini. Karena ini udah negatif, jadi rumusnya seperti ini ya, plus lagi. Ini kan negatif nih. Seperti ini. Menjadi 3.384 ya. Kemudian net salesnya 3 miliar sekian, dikurangi dengan showcase ini ya, ketemunya menjadi gross profitnya adalah 846 041 490 ya. Ini sampai di sini. Ini belum kita tulis dalam rupiah tadi ya. Oke, kita rupiahkan dulu teman-teman ya. Ini sudah, karena saya pakai ini. Oke, kelihatan gini aja ya dalam rupiah. Saya kasih note dalam rupiah. Baik, kemudian operating expense ini kita ambil dari akun-akun di sini. Dari sini ya, dari mulai kepala 6. Nah, seperti ini. Kita tarik semuanya teman-teman sampai ke bawah, udah kita kasih batas sampai di sini ya. 27 dan seterusnya ini ya, yang ada di sebelah sini. Dari sini ya, 1292 kita ambil dari sini. Tinggal ditarik. Oke ya. 12620, 92, 27, 630 dan seterusnya ya, sampai 3.700.000 rupiah. Kemudian totalnya ya, totalnya kita hitung dulu. Baik, kemudian totalnya ini kita tulis sama dengan negatif sum ya, jumlahnya kita tarik saja seperti ini karena akan mengurangi, kita negatif ya. 244.660. Operating profitnya adalah 846 dikurangi dengan ini, ketemu 601.441 330. Kemudian ada revenue ya,
ada revenue dan ini di sini yang 8 ya. Ini interest revenue ini ya. Sebentar. Sama dengan ini ya. Ini dulu. Ini karena hanya 2 ya, yang ketiga ini enggak ada saldonya, jadi kita skip saja. Ada 2, kita tarik dulu 2 ini. Oke, nilainya segini ya teman-teman ya, 6.200.000. Ini sama dengan tadi kalau mau diketik ulang dari sini ya, sama ini ya. Oke, kemudian yang di sini adalah other expense. Other expense kita ambil dari sini ya, ada 3. Oke, income tax expense. Kemudian saldonya kita ambil dari sini ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita total ya, ini totalnya dari sini. Ini total juga kita. Kemudian, nah ini saya ulang dulu, sum. Ini sum kurung buka. Ini segini totalnya, beban ya, beban lain-lain. Kemudian di sini ini total ini ya, jadi pendapatan ini ditambah dengan dikurangi dengan ini ya. Sebentar. Sorry, ini mah negatif yang ini ya, maaf ya. Sebentar, ini baik, kita ulang ya. Nah, ini jumlahnya kita tulis dulu karena nanti mengurangi terus negatif ya. Sum ini kurung tutup. Oke, terus yang di sini sama ya, kita jumlahkan dari pendapatan kurang beban ya, ketemunya menjadi 25.621.720. Kemudian operating ini dikurangi dengan total revenue dan expense menjadi 575.819.610 ya. Ini untuk pendapat untuk laporan laba rugi per 31 Desember. Ini karena per 31 Desember berarti ini adalah laporan selama setahun teman-teman ya. Jadi laba 575.819.610. Baik, setelah laba rugi selesai, kita masuk ke laporan ekuitas ya. Ini laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik. Kita buat seperti ini teman-teman ya. Diketik capital, net profit, kemudian price ya, kemudian penambahan karena menambah ini yang capital terakhirnya. Baik, capital beginningnya kita ambil dari neraca lacur semuanya ya. Oke, kita klik sama dengan, karena dia nggak ada yang berubah, jadi kita ambil 292. Bentar, angkanya sama ya, 292 di bagian mana nih, kita ulang ya. Kemudian net profitnya ini kita ambil dari laporan laba rugi ya, ini 57. Ini price nya ini kita ambil kembali dari neraca lacur ya, yang ini 55 ini. Baik, nah jumlahnya ini kita kurangkan ya, jadi ini kurangin ini ketemu ini 520, 81, 960. Sekali lagi dikurangin ya, net profit kurangin price, kemudian capital akhirnya 292 tambah 520 ya, ketemu 818,26. Baik, ini untuk yang laporan perubahan ekuitas. Baik, kemudian kita masuk ke laporan posisi keuangan atau neraca ya. Ini kita ambil datanya dari laba rugi dari neraca lacur yang sebelah sini. Jadi saya kira dah teman-teman, saya kira jelas lah ya. Dari neraca ini kita ambil semuanya sampai ke bawah-bawah ya. Yang debit berarti aset dan ini
kelompok sini 1 2 ini adalah kelompok kiri aset ya, kemudian 2 dan 3 itu adalah kelompok liabilitas dan ekuitas ya. Jadi saya kira ini gampang, kita langsung pisahkan seperti teman-teman. Ini kita kopikan dari sini ya, ini dari sebelah sini, tinggal teman-teman tarik seperti ini ya. Petty cash, account receivable, allowance, merchandise ya, supplies, prepaid, insurance sampai sini. Kemudian yang fixed assetnya kita ambil dari sini ya sampai ke sini ada 3 ya, ada 4 bagian. Oke ya, ini. Kemudian yang liabilitas juga sama, ini tinggal kita ambil dari dilingkan seperti ini contohnya ya, bisa dari sini juga ya, accounts payable dari sini. Oke ya, ada 3 teman-teman, nggak banyak ya. Oke, bank loan sama kayak tadi teman-teman ya. Nah sekarang tinggal kita masukkan data-datanya, Pertama adalah cash in bank ya. Cash in bank ini tinggal kita linkkan dari sini, dari sebelah sini ya teman-teman ya. Ini kan rugi laba ya, ke aset. Sebentar kita split dulu teman-teman, kita split dulu. Oke, kita split dulu seperti ini. Oke, kita ambil cash in bank-nya dari sini ya. Oke, tinggal kita tarik. Oke, seperti ini. Kemudian ini allowance, ini kita negatifkan. Negatif ini ya, 6.130.000. Oke. Jumlahnya menjadi ini ya, jadi ini ditambah kurang ini, kemudian sini ya, ini sum. Oke, kita enter 1.273.283. Oke, kemudian untuk yang vehicle ini kayak tadi sama ya, tinggal kita linkkan ini dia. Ini kemudian akumulasinya negatif ya, karena dikredit di akun kontra, negatif 205. Kemudian equipment ini 50.600.000. kemudian ini negatif lagi ya teman-teman, negatif berapa ini, 17 juta. Baik, totalnya adalah 68.600. 240 dikurangin 205 tambah 50.600 kurangin 17 juta. Oke, 68 ya, tinggal di sum seperti ini rumus. Saya kira ini nggak ada masalah. Oke, kemudian total current aset ditambah dengan fixed asset menjadi total aset 1.341.883. Baik, kemudian di sini untuk yang accounts payable tinggal kita linkkan juga kayak tadi, accounts payable. Kemudian kita ke cash flow ya. Setelah ini tadi selesai laporan posisi keuangan, kita ke cash flow. Cash flow-nya ini ada 3 aktivitas seperti biasa: operasional, kemudian investasi, dan pendanaan. Ini sudah saya pilih-pilih teman-teman cara-caranya. Pemasukan dari customer silahkan ditulis dulu ya, pemasukan dari penjualan tunai, pemasukan dari pendapatan bunga ya. Jadi ada 3 pemasukan. Kemudian ini sudah saya cantumkan sumber pengambilan angkanya ya, dari sini, dari cash receipt ACP.
kemudian kas keluar, pembayaran ke supplier, gaji karyawan, utang listrik ya. Ini nanti kita ambil semuanya dari data-data di sini. Ini cash dari jurnal ya, cash payment, kemudian petty cash ya, ACP. Silakan nanti ditulis dulu yang sebagian sininya. Kemudian untuk aktivitas investasi hanya satu, yaitu pembelian peralatan kantor ya, ini sudah kita tulis ya, saya hapus dulu. Kemudian pendanaan, bayar utang bank dan beban bunga ya. Nanti ini kas di awal periode ini diambil dari neraca saldo awal, nanti kita tulis depan ya. Oke, silakan tulis dulu teman-teman dari sini ya, dari atas ini, dari sebelah sini ke sini. Baik, setelah ditulis semuanya satu-satu, kita mulai memasukkan data-datanya. Kita nggak pakai rumus yang panjang, kita hanya mengambil sumber langsung dari setiap jurnal ya. Oke, saya geser dulu teman-teman ke sini biar enak pengambilan datanya. Oke, ke sini ya, saya geser, nanti kita geser lagi biar gampang pas ngelingnya. Oke ya, saya taruh sini teman-teman ya. Baik, kita pengambilan data dari yang pertama. Dari customer ini kita ambil dari pelanggan, jadi penerima uang tunai dari pembayaran pelanggan, sama dengan CRC ini ya, toko Atik ditambah toko Frostora ditambah toko Qualify ditambah toko Sejuk Abadi ditambah lagi dengan toko Frostora lagi. Baik ya, ada 1 2 3 4 5, kita enter. Oke ya, 672023. Terus penjualan tunai kita hanya satu di sini ya, ini 4793. Kemudian pendapatan bunga ini dari jurnal penyesuaian ya, dari sini teman-teman. Nilainya 1.200.000 rupiah, ini ya 1,2. Kemudian totalnya segini ya, kita jumlah dulu. Nah, dari ini seperti ini, enter. 678.016.340 rupiah. Baik, kemudian pengeluaran pertama adalah pembayaran kepada supplier. Kita tulis dulu ke sini ya, CPC ya. CPC yang pertama membayar kepada ini Kulkas Nusantara, terus tambah pendingin makmur, ditambah lagi PT Dingin Sejuk. Oke ya, ini aja ya, hanya ini, hanya Kulkas Nusantara, pendingin sejuk, dan ini dingin sejuk, ada 3 saja teman-teman ya. Kalau ini nanti masuk ke aset ya. Oke, kita enter dulu 581 ya. Kemudian gaji karyawan ini dia 16 juta rupiah. Terus utang listrik ini kita ambil dari petty cash ya, biar gampang. Utang listrik ini dia, dan PAM ya 1 juta rupiah. Dan operasional lainnya juga sama, ini 450. Kemudian beban listrik air lagi sama ya 400 ya. Oke, kemudian beban ADM bank kita ambil dari ACP, sama dengan beban ADM bank ini ya 320.000 rupiah. Baik ya, totalnya kita tulis negatif ya, karena nanti mengurangi. Negatif kurung buka sama dengan negatif sum kurung buka, seperti ini. Kita negatifkan karena dia mengurangi arus kas ya, 599.810. Kemudian pembelian alat kantor ya, ini 2.600.000 masuk ke investasi ya. Ini dia masuk ke investasi karena peralatan ya. Kemudian utang bank kita ambil dari cash payment journal juga,
ini 30 juta rupiah. Kemudian beban bunganya 3 juta rupiah. Oke ya, total sama kayak tadi teman-teman ya, kayak tadi. Ini negatif ya, sum tiga ya. Nah, 5 jumlahkan, kita jumlahkan kenaikan kas. Sebentar, ini kas keluar negatif ya, maaf ini negatif karena ngurangin tadi lupa. Ini negatif. Oke, jumlahnya menjadi segini ya, kita hitung dulu. Nah, ini berarti sum dari sini jumlahkan semuanya, seret sampai sini. Nah, sampai sini ya, enter ya. 42 678 dikurangi 599 kurangin 26 kurangin 33 ketemu 42. Kas periode awal ini diambil dari data neraca awal di sini. Ini ditambah dengan ini. Oke ya. 690. Akhirnya adalah menjadi ini ya. Ini ditambah ini ketemu ini. Oke. Kita cek apakah betul segini. Nah, kita cek ya. Hasilnya sama dengan di neraca, yaitu di sini. Di sini ya. Jadi sama dengan, kita cek aja. Ini ditambah dengan ini. 733449. Baik. Oke. Udah sama teman-teman ya, kita cek aja hasil segini. 733449. Oke, berarti betul teman-teman ya, udah kita hapus aja. Baik, demikian untuk Ruskas. Semoga manfaat, selamat belajar, dan semoga dapat hasil terbaik di UKK-nya. Simak video terakhir untuk penutup dan closing ya, dan juga closing ke lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.